uji kinerja di SMP 13 Tanjung Balai yang dimana akan melaksanakan bimbingan kelompok dilakukan oleh 8 orang siswa dan juga dengan waktu 2 kali 40 menit. Terima kasih. Oke, baiklah. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Kurang semangat kayaknya ya. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Ya, alhamdulillah ya kita dapat berkumpul di ruang BK ini ya, bisa berkumpul untuk menyelesaikan beberapa isu-isu permasalahan kalian ya, dari beberapa masalah yang terjadi sama kalian ini yang terkait selama ini tentang masalah konsentrasi belajar. Nah, sebelumnya anak-anak ya, sebelum kita memulai, mungkin bisa dipimpin salah satu dari kalian memimpin doa supaya kita lebih diberikan keberkahan pada proses bimbingan kelompok ini. Silakan. Ya. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Ya, baiklah anak-anak ya. Pada kegiatan kali ini saya akan menjelaskan tujuan dari kegiatan kita ini. Yang pertama adalah bagaimana kalian bisa menganalisis ya dari masalah konsentrasi dari video yang saya tampilkan nanti. Oke, dari itu yang nomor 2 tujuannya adalah bagaimana kalian bisa mengklasifikasikan faktor-faktor dari masalah konsentrasi terhadap faktor-faktor konsentrasi belajar tersebut. Oke, yang ketiga adalah bagaimana tujuannya kalian menyimpulkan pengalaman pribadi yang berkaitan dengan masalah konsentrasi belajar. Dan yang terakhir adalah bagaimana kalian mampu mengatasi permasalahan belajar kalian sehingga kedepannya tidak terulang kembali dan bisa fokus pada pembelajaran yang kalian lakukan. Oke, baiklah anak-anak sekalian, kali ini saya mau tahu nih, sebelum memulai, apakah kalian ada yang tahu sebelumnya apa itu bimbingan kelompok anak-anak? Saya ingin menanyakan sama kalian nih sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya, Pak, bimbingan kelompok itu tempat untuk menceritakan masalah siswa, Pak. Baik, kata Sumaya, bimbingan kelompok itu tempat menceritakan masalah siswa. Ya, yang lain mungkin ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Ya, Pak. Ya, Menurut saya, Pak, bimbingan kelompok itu sebuah layanan bantuan dari BK, Pak. sebuah layanan bantuan dari BK. bimbingan konseling. Ya, oke. Yang lain? Apa itu nak bimbingan kelompok itu apa sih? Tadi sudah diterangkan kawan kalian dari Sumaya juga sudah. Yang lain mungkin? Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya, bimbingan kelompok itu tempat untuk saling berbagi pendapat sama teman. Berbagi pendapat sesama teman. Boleh. Ya, yang lain? Saya, Pak, Ya, silakan. bimbingan kelompok itu menurut saya untuk tempat curhat siswa. Bimbingan kelompok untuk tempat curhat ya, bisa sharing ya, curhat, berbagi masalah, berbagi pandangan, juga berbagi solusi. Yang lain anak-anak? Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya, Pak, bimbingan kelompok adalah wadah untuk berbagi masalah siswa. Wadah untuk berbagi ya. Jadi bimbingan kelompok itu tempatnya, wadahnya supaya mengeluarkan unek-unek dari kalian. Ya, silakan yang lain. Menurut saya, Pak, bimbingan kelompok itu diskusi masalah tentang siswa. Diskusi ya, berdiskusi, di mana diskusi itu juga bagian dari dinamika kelompok yang terjadi pada proses bimbingan kelompok itu sendiri. Silakan yang lain. Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya, Pak, bimbingan kelompok adalah mengutarakan pendapat tentang masalah siswa. Mengutarakan pendapat Tentang masalah siswa. tentang masalah. Ya, jadi berbagi ya, berbagi sharing terhadap teman-teman sekalian
terhadap masalah yang dialaminya. Mulai kalian ya, di sini saya luruskan kembali. Apa sih, semuanya udah benar jawabannya, nggak ada yang salah, udah betul pendapatnya. Tapi di sini saya ingin menyambung menjadi satu ya, yang lebih lengkap lagi. Apa nih bimbingan kelompok ini apa? Gitu. Ya, bimbingan kelompok ini ya tadi juga benar kata kalian adalah sebuah bantuan ya, sebuah bantuan dari layanan bimbingan konseling yang dilakukan oleh 7 sampai 10 orang kurang lebih ya, untuk menyelesaikan permasalahan yang paling urgen atau yang harus segera dicari solusinya. Dari situ dilihat ya dari mana nih. Yang ini saya menyatakan bahwasanya bimbingan kelompok yang kita lakukan adalah topik tugas ya. Kenapa? Karena saya memanggil kalian di sini supaya datang ke ruang BK. Oke, jadi sampai sini ada yang kurang mengerti, kurang paham anak? Paham, ya, cukup jelas ya. Jadi dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa asas, itu asas keterbukaan ya, bagaimana asas dari kerahasiaan yang harus dijaga. Ada hal-hal yang rahasia yang sifatnya yang harus kalian jaga, nggak boleh diceritakan sama orang lain, nggak boleh diceritakan sama siapapun, hanya untuk ruangan ini aja, hanya untuk yang ada di ruangan ini saja. Saya ulangi ya. Lalu untuk asas keterbukaan gimana? Kalian terbuka menceritakannya tentang masalah yang udah kalian hadapi selama ini. Lalu asas kenormatifan, kita di sini sekalian membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan norma-norma, dengan peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah ini, terutama yang berlaku juga norma-norma yang di lingkungan masyarakat. Jadi nggak boleh keluar dari norma. Ya, kita ada aturannya di sini. Nah, juga itu bagaimana kamu, saya ulangi ya, di situ ada juga salah satu asas kamu terbuka. Kamu terbuka untuk menceritakan masalah yang sudah kalian alami, masalah yang sudah kalian hadapi selama ini. Ya, anak-anak. Ya, Pak. Sampai sini sudah paham ya apa itu asas-asas BK? Ya, Baik, terima kasih. Nah, kita akan melakukan satu lagi, saya tambahkan, akan melakukannya ini 2 kali 40 menit ya, yang dimana ini nanti akan masuk kita pada tahapan itu kita ada baiknya dulu melakukan ice breaking nih ya. Ice breaking, ikutin saya nanti. Ice breakingnya itu adalah tepuk 1 adalah tepuk pagi, tepuk 2 kali adalah tepuk siang ya, biar lebih semangat lagi nih kita lakukan ice breakingnya anak-anak. Oke? Ya, Pak. Saya ulangi, tepuk 1 adalah tepuk pagi, tepuk 2 siang, tepuk setengah malam. Kenapa tepuk setengah malam? Tidur. Ya betul, tidur ngantuk ya. Jadi nggak boleh bising untuk malam-malam. Oke, bisa? Bisa, Pak. Oke, baik, ikutin saya ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk malam. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Oke, baik, terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Artinya udah konsentrasi nih kalian kan, udah fokus nih pada kegiatan dengan kelompok ini ya. Jadi saya mau semangatnya kalian dari itu. Boleh saya pinjam pulpennya, kita lakukan ice breaking satu lagi ya, biar tidak ngantuk kali ya. Nanti saya akan melakukan ice breaking, saya kasih ke temannya, menanyakan apa ini, nanti tanya sama saya balik lagi sampai nanti orang terakhir. Bisa? Bisa. Oke, baik, saya ulangi ya. Ini pulpen. Apa? Pulpen. Oh, ini pulpen. Ini Apa? apa? Pulpen. Pulpen. Oh, ini pulpen. Ini Apa? 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 Pulpen. 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 Oh, ini pulpen. Suara. Ini apa? 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 Pulpen. 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 Ini pulpen. Ya, Ini lanjut. Apa? 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 Pulpen. 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 Pulpen.
sebelum kita melanjutkan, saya mau tahu nih, ya, apakah kalian sudah siap ini mulai pada proses kegiatan bimbingan kelompok yang akan kita laksanakan? Sudah siap? Siap. Oke, baik. Kita langsung saja ya. Ini akan saya kasih materinya dari melihat video tentang masalah konsentrasi siswa. Oke? Baik. Baik. Siap? Siap. Siap, Nana? Siap. Oke, mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan udah kita lihat nih sama-sama video siapa namanya? Riko ya. Jadi udah kalian perhatikan apa-apa aja nih yang udah dilakuin Riko, apa aja yang udah dibilang sama mamanya nih. Boleh nih kalian mengutarakan, saya kasih waktu diskusi ya, apa aja yang udah dilakukan sama Riko, apa yang dibicarakan sama Riko tentang masalahnya. Oke, saya beri waktu 5 menit lah untuk diskusi. Ya, nanti disampaikan hasil diskusinya ya bergantian. Apa itu yang udah kalian lihat ya. Jadi dianalisis dulu. Silakan diskusi. Kan kalian udah nih melihat video, udah dianalisa juga, kalian udah diskusi sama teman-temannya. Nah, saya pengen tahu nih apa yang kalian lihat dari video tersebut. Boleh diceritakan, silakan. Siapa yang duluan? Ya, silakan. Nggak usah malu-malu ya. Saya, Pak. Ya, silakan. Dari video yang saya tonton tadi, saya melihat bahwa si Riko terlalu banyak bermain dan terlalu menunda waktu untuk mengerjakan tugas sekolah sehingga menjadi kurang fokus. Baik, terima kasih pada semuanya yang sudah memberikan pandangannya bagaimana tadi si Riko menunda waktu ya, tugas-tugasnya dikerjakan santai-santai, dia golek-golek main bola sehingga lupa waktu jadinya, nggak tahu lagi, nggak fokus lagi dia mengerjakan apa ya. Mungkin yang lain yang memberikan pandangannya terhadap pendapatnya juga terhadap video yang sudah saya terangkan tadi, silakan. Saya, Pak. Ya. Dari video yang saya lihat, dapat simpulkan bahwa si Riko harus memanajemen waktu dan Riko harus mengerjakan tugas terlebih dahulu lalu bermain. Baik, terima kasih pada Hamdawi ya. Jadi itu pendapat dari Hamdawi tadi juga, bahwasanya si Riko lebih memprioritaskan main-mainnya lah ya daripada tugas-tugas yang sudah diberikan. Mungkin ada yang lain lagi terhadap video ini ya. Masa malu-malu ya kita menaruhkan asas keterbukaan di sini nak ya, kesukarelaan kalian bagaimana, silakan. Saya, Pak. Ya. Menurut saya, dari video saya lihat, dapat disimpulkan bahwa Riko terburu-buru dalam mengerjakan pekerjaan rumah dan diingatkan oleh Kak Ulan. Baik, terima kasih pada Zulaika yang melihat tadi Riko terburu-buru ya, harus diingatkan dulu sama Kak Ulan terhadap tugas-tugasnya. Mungkin yang lain ingin memberikan pandangannya terhadap video itu, analisanya silakan. Saya Pak, Ya. setelah saya lihat video tadi, dapat simpulkan Riko kurang konsentrasi karena kekurangan energi. Baik, Riko kekurangan energi ya, dia kurang energi kenapa Bang? Karena terlalu banyak bermain. Terlalu banyak bermain ya. Ya, jadi nggak fokus jadinya ya. Terus Ya, baik, terima kasih. Yang lain ingin mengungkapkan dari video tersebut, silahkan pandangannya, pendapatnya. Masa malu-malu ya, silakan. Ya. Saya, Pak. Ya. Dari video yang sudah saya tonton, Riko terlalu sibuk bermain hingga lupa bahwa ada tugas sekolah. Setelah diingatkan oleh Kak Ulan, barulah Riko ingat. Namun ketika ingin mengerjakan tugas, Riko malah lupa apa yang menjadi tugas sekolahnya.
juga di konsentrasi itu juga diingatkan juga sama robot yang tadi ya, kalau nggak salah saya ya, itu juga menjadi bagian konsentrasi yang tentunya biar lebih fokus, hilang dia udah karena pikiran udah main bola aja jadinya. Maka dari itu yang lain saya mau tahu pandangan kalian terhadap video yang sudah tampilkan tadi, silakan Pak. Ya, silakan. Saya Pak, Ya, oke. dari video tersebut, Riko kurang minum air putih sehingga tidak berkonsentrasi. Oh, kurang air putih ya. Tadi dia minum apa aja Pak tadi ya? Yang manis-manis ya. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi udah dapat nih beberapa poin-poinnya ya kan. Yang lain? Silakan dengan tempatnya. Saya Pak, Ya. setelah saya lihat video tadi, Riko yang kecapean sehingga salah mengerjakan tugas sekolahnya. Oke, kecapean dia ya. Ini udah kesalahan membuat tugas, kesalahan dia. Yang lain anak-anak? Ya Pak, Ya, silakan. di dalam video yang saya lihat Pak, setelah Riko pulang bermain bola, Riko diingatkan oleh kakaknya untuk mengerjakan PR. Tapi setelah Riko masuk dalam kamar, dia lalai Pak, malah boleh-boleh. Jadi itu baru diingatkan robotnya Pak. Untuk, iya. Tapi Riko lupa Pak apa yang dikerjakan. Dapat simpulkan bahwa Riko kurang konsentrasi Pak. Oke, karena lupa dia itu salah ya ngerjain tugasnya ya. Dari itu kita melihat semua anak sekalian ya, yang saya ambil kesimpulannya di sini pentingnya ya konsentrasi, pentingnya konsentrasi terhadap keberhasilan belajar Riko. Ya. Dia nggak konsen, dia kecapean tadi kalian bilang ya. Dia juga minum manis-manis ya kan, sehingga nggak tahu nih, lupa tugas yang dikasih A yang dikerjakan B. Tentunya di sini berpengaruh ya, berpengaruh bagaimana itu konsentrasi itu nampak semua mengganggu fokus, nggak fokus dia jadinya lagi, karena nggak fokusnya itu yang diakibatkan jadinya lalai lah PR-nya. Bahwasanya pentingnya konsentrasi yang berkaitan dengan masalah kondisi fisik. Ya, jadi tadi kan sudah diambil dari video Riko tadi, ya. Ini kita kaitkan dengan materi kelompok ini. Jadi ini kita materinya kondisi fisik yang berpengaruh pada konsentrasi, ya konsentrasi kalian. Itu juga jadi salah satu poin-poin penting bagaimana itu dilaksanakan, bagaimana itu dilakukan, sehingga kita sebagai siswa, saya juga sebagai guru bisa fokus pada proses belajar. Dulu nih pandangan kalian ya dari awal, apa sih konsentrasi itu apa? Saya mau tahu nih pandangan kalian, konsentrasi itu apa? Ya kan? Sebelum kita bicara lebih dalam konsentrasi ini, saya mau tahu pandangan kalian tentang konsentrasi. Silakan yang lain tahu konsentrasi itu apa? Ya. Jadi saya kali sekali lagi tidak ada di sini paksaan ya. Di sini terbuka, sukarela. Saya menganut asas itu, silakan Nak. Saya Pak, Ya, silakan. menurut saya konsentrasi adalah keseriusan dalam belajar. Konsentrasi adalah Keseriusan dalam belajar. silakan anak-anak. Saya Pak, Ya, menurut saya Pak, konsentrasi itu proses fokus dalam kegiatan belajar Pak. proses fokus. Ya. Difokuskan supaya nggak kemana-mana gitu. Jadi dia tujuannya itu kayak nembak sniper ya kan, tembakannya tuh udah terarah. Oh ini item yang harus ditembak. Jadi nggak kemana-mana lagi, sehingga dia fokus. Kalau kita kaitkan ya kan,
Silakan yang lain ingin pandangannya apa itu konsentrasi? Hah? Oh, pelan aja. Konsentrasi itu apa? Silakan. Saya Pak. Ya, Saya konsentrasi itu adalah fokus dalam belajar. fokus dalam belajar. Saya yang lain. Yang lain. Silakan anak-anak. Pak, Ya, saya Pak, konsentrasi itu ketenangan dalam belajar. konsentrasi itu adalah ketenangan Dalam belajar. dalam belajar. Terima kasih. Yang lain. Saya Pak, Ya, saya Pak, konsentrasi adalah kestabilan dalam berpikir. oke. Konsentrasi adalah kestabilan dalam berpikir. Bagaimana dia tetap stabil ya, nggak mikir kemana-mana. Tujuannya tahu, wah saya mau belajar, saya mau ngerjain PR, saya mau ngerjain tugas. Jadi stabil dia tetap apa yang menjadi tujuannya. Silakan yang lain. Konsentrasi itu apa? Saya Pak, Ya, silakan. menurut saya Pak, konsentrasi adalah pemikiran tentang fokus belajar. Pemikiran tentang fokus belajar, bagaimana kita mengatur mindset terhadap tujuan kita ini mau datang ke sekolah ngapain ya, mau apa datang ke sekolah ini, saya lihat sama ya, belajar. Jadi niatkan hatinya pada belajar, fokus belajar. Beda nanti ada masanya kalian mau kerja ya kerja ya. Ini kalian pada waktunya belajar sebagai siswa. Untuk hari ini saya semua benar ya, semua benar. Apa itu konsentrasi, bagaimana itu konsentrasi adalah fokus ya, menetapkan tujuan benar, kestabilan benar. Bagaimana kamu bisa konsisten ya, bagaimana kamu bisa konsisten terhadap fokusmu ya. Artinya kalau kita itu jalan di atas tol, ya, bagaimana itu konsisten, jalan itu lurus, jalan itu mulus tanpa hambatan. Beda kan kalau kalian jalan di tol sama jalan di jalanan umum, pasti ada lubang, ya, ada lubang. Nah, lubang itu juga kita kaitkan dengan konsentrasi apa? Tadi kurang minum air putih, ya kan kena lubang kurang air putih, ya nggak konsen jadinya. Lalu apalagi konsentrasi itu gangguan di kelas, ya kan? Gangguan di kelas ribut, sehingga nggak bisa kok konsen. Kena lubang lagi. Beda dia kan, jalan lurus di tol sama jalan di umum. Gitu. Nah, itu kita kaitkan lagi bagaimana pengertian ini loh konsentrasi itu. Bagaimana kamu bisa menetapkan tujuanmu terhadap implementasi, terhadap penerapan fokusmu ya. Jadi dia nggak lari kemana-mana. Oh aku mau kayak gini, aku harus bisa nih, udah aku fokus. Nah salah satu faktornya nih ya, saya mau tahu, kita udah tadi bahas ya, apa itu konsentrasi adalah apa ya kan, ini udah dari pendapat kalian. Saya mau tahu nih faktor-faktor yang mempengaruhi apa aja nih sehingga dia nggak konsen, sehingga dia nggak fokus, sehingga dia nggak bisa menetapkan tujuan. Kalau tadi saya kaitkan tadi kan di jalan umum ya, di jalan raya, lubang dia. Mungkin tahu apa faktor-faktornya? Silakan. Faktor-faktor apa nih penyebab nggak konsen yang kalian alami? Silakan. Saya Pak, Ya, saya Pak, tempat konsentrasi saya karena membantu untuk bekerja Pak. oke, baik. Di sini ya, kamu bantu orang tua bekerja, ya. Terus lalu bekerja jam berapa itu? Dari jam sekolah Pak. Pulang sekolah. Baik. Di sini yang ingin mengutarakan apa nih faktor-faktor penyebab ya kurangnya konsentrasi, faktor-faktor penyebab dia tak fokus. Silakan. Saya Pak, Ya, silakan. menurut saya Pak,
faktor penyebab konsentrasi belajar. Salah satunya adalah kurang tidur, Pak. Kurang tidur. Ya. Ya, baik. Salah satunya tadi kata semuanya kurang tidur. Jadi tidurnya tidak tepat waktu, tidurnya kemalaman, sehingga bangunnya ke kesiangan. Tentu itu relevan ya, tentu itu sejalan dengan masalahnya. Yang lain ada? Saya, Pak. Ya, Menurut saya, faktor penyebab konsentrasi belajar yaitu tidak bisa mengatur waktu dengan baik. tidak bisa mengatur waktu Dengan baik. dengan baik. Baik, yang lain? Siapa? Menurut saya Pak, faktor konsentrasi saya adalah kelelahan karena benar-benar. Oke, kelelahan ya, kecapean dia karena main game. Apalagi di zaman sekarang ya kan, gadget terus main gadget. Yang lain ada lagi? Dan ya salah satu faktor saya jelaskan kembali, salah satu faktor ya saya ambil kesimpulannya apa nih? Kalian kan udah memberikan pandangannya apa saja faktor-faktor penyebab masalah konsentrasi. Ya, tadi sudah saya simpulkan masalahnya itu adalah kelelahan, ya, kondisi fisik, ya, lalu itu juga berpengaruh sama kurang tidur, termasuk juga lalu dari faktor-faktor penyebabnya mungkin tadi ada bantu orang tua ya, kelelahan bekerja, itu bisa jadi faktor salah satunya. Nah, di sini anak-anak sekalian, dari faktor-faktor ini kita kan udah tahu nih konsentrasi apa, faktor penyebabnya apa. Nah, saya mau tahu nih kalian ya, berbagi sharing juga pengalaman apa yang udah kalian rasakan tentang masalah konsentrasi yang sudah kalian hadapi. Ya, jangan lupa mungkin bisa menceritakan masalah yang sudah kalian alami dulunya di sehari-hari. Apa nih masalah konsentrasi kalian? Ceritakan. Boleh, apa? Kita terbuka di sini, nggak usah takut. Ya, kita sekalian di sini silahkan saya beri kesempatan untuk menceritakan masalahnya, ya, menceritakan pengalaman pribadinya lebih tepat, pengalaman pribadi yang sudah kalian lalui. Apa nih pengalaman pribadi kalian yang lalu, ya, boleh waktu SD juga boleh ceritakan, nggak masalah. Yang penting berkaitan dengan masalah konsentrasi di sekolah terutama. Ya, silakan. Saya, Pak. Ya. Masalah konsentrasi saya, Pak, saya baru turun jualan jus, Pak. Halo? Jualan jusnya sampai kapan itu? Sampai jam 12 malam tutupnya. Jam 12 malam tutupnya ya. Jadi siapa ini punya masalah juga pengalaman pribadinya, kerja sampai jam 12 malam, ngantuk ya, paginya tidur nggak ngantuk itu setiap hari? Iya, Pak. Setiap hari. Oke, itu salah satu pengalaman pribadinya. Yang lain, silakan. Terima kasih ya. Lain, silakan. Ya, nggak usah malu-malu. Nah, di sini kan kita bimbing kelompok ya, saya menerapkan asas kerahasiaan, asas keterbukaan, ya. Jadi di sini apa yang kami ceritakan tetap harus terjaga, tak boleh ceritakan sama orang lain. Silakan. Saya Pak, Ya, masalah konsentrasi saya Pak karena keseringan minum ya. baik. Keseringan minum ya. Pengalaman itu sering main game ya. Sampai malam. Baik, sampai malam. Oke. Sampai jam berapa itu? Kami sampai jam 2 Pak, ada jam 3. Iya, sorenya. Oke. Yang lain? Saya, Pak. Ya, Masalah konsentrasi saya, Pak, tidak sarapan pagi, Pak. sampai pagi. Ya. Kenapa itu? Orang tua saya, Pak, jam 5 pagi udah berangkat, Pak, kerja. Lalu? Pulang pun, Pak, jam 12 siang. Nah, Pak. Jadi berangkat sekolah perut kosong lah ya, di jalan kaki pulang lagi ya. Rumahmu jauh ya. Ya, Pak. Oke, dalam hal ini ya kita melihat masalah pengalaman, saya lebih kepada pengalaman pribadi yang sudah kalian lakukan
Tuh tadi sudah salah satunya kerja jualan sampai malam, ya. Juga bantu orang tua, main game juga, ya kan? Game apa tuh? Free Fire, ya. Yang nggak sarapan, nah ini juga berkaitan dengan kondisi fisik tentunya. Yang lain? Mungkin ingin ceritakan pengalaman pribadinya? Berulang di sini Pak. Iya, betul. Oke, di pajak lah Pak. Kayak dipajak ya. Karena orang itu jadi kayak mana ya? Nggak bisa dia fokus kalau ribut ya kan? Tadi orang seperti itu. Jadi harus suasananya itu betul-betul sepi, hening ya. Artinya semua fokus tenang. Artinya mau fokus pada proses belajar mengajar itu. Karena kita tahu ini dari masalah-masalah yang dihadapi, pengalaman pribadi, ya, yang udah kalian alami tadi, bantu orang tua, juga dari masalah nggak sarapan tadi, ya, nggak sarapan mana bisa kan? Saya bilang dari kemarin itu bahwasanya mau perang nggak bawa pistol, mau perang cuma bawa sapu lidi, nggak bisa, lemas jadinya, nggak ada semangat lagi. Itu dia salah satunya, ya. Jadi di sini saya mau nih kalian juga memikirkan. Oke, baiklah anak sekalian, di sini ya kita tadi sudah membicarakan pengalaman pribadi kalian, ya, dari yang sudah kalian alami kesehariannya. Saya mau tahu nih mungkin setelah diskusi tadi ya kan, saya mau tahu bagaimana nih mengatasi masalah yang kalian hadapi yang seharusnya, ya, karena kan kita tadi sudah mengetahui apa aja faktor-faktor penyebab konsentrasi, ya, apa saja yang menjadi penyebab juga yaitu salah satunya kondisi fisik, ya anak-anak sekalian, kondisi fisik, lalu kurang tidur, kecapean, ya. Juga bantu orang tua yang berkaitan dengan itu. Nah, kita sebagai juga siswa harus Saya Pak. ya silakan. Dan tadi Pak masalah Pak berapa keadaan kelas ini Pak. Ya. Jadi Pak solusinya saya harus menegur teman saya yang begitu Pak. Menegur kawan, dia bagaimana tanggapan kalian terhadap masalah solusi yang ditanggapinya? Ya? Baiklah sama kakaknya, ya. Gimana dengan pandangan kawan-kawan sekalian terhadap masalahnya? Setuju Pak. Ya, Yes. setujunya kenapa? Supaya nggak kecapean Pak. Supaya nggak kecapean ya. Ya, baik betul, supaya nggak kecapean. Lalu apa lagi? Mana? Supaya dia bisa belajar. Ya, baik, supaya langsung belajar. Jadi waktu nggak untuk kerja aja ya kan? Ada waktu untuk belajarnya, ada waktu untuk istirahatnya. Karena kan kita sekolah udah 1 harian, ya kan? Pulang sekolah langsung kerja lagi, kan capek tentunya. Kita perlu waktu istirahat tadi. Oke, ada yang lain? Mungkin beberapa dari kalian bisa menjelaskan kesimpulannya pada kegiatan bimbing kelompok hari ini, ya, dengan materi masalah konsentrasi yang berkaitan dengan kondisi fisik tentunya. Oke, boleh silakan ini mengutarakan pendapatnya, kesimpulan apa nih yang dapat kita ambil pada hari ini. Silakan. Saya Pak. Ya. Sebagai pelajar kita harus bisa memanajemen waktu dengan baik. Oke, sebagai pelajar kita harus bisa memanajemen waktu dengan baik. Ya, tentu waktu itu kan tidak bisa diulang ya kan. Jadi bagaimana kalian bisa memanajemen waktu yang tadi juga ada beberapa masalah itu main game sampai malam ya kan, hampir setiap hari dilakukan. Lalu itu tentunya akan berdampak pada kegiatan proses belajar mengajar. Ya baik, yang lain ingin mengungkapkan kesimpulannya? Ya, boleh. Kita harus menerapkan skala prioritas sebagai pelajar Pak. Baik, untuk skala prioritas ini ya kita harus tahu memilah-milah, pada akhirnya memilah mana nih
waktu-waktu bermain dipilah, kapan waktu belajar dibedakan, kapan waktu mengaji ya kan ada waktunya lagi, kapan mungkin ada beberapa kalian yang les, bedakan lagi waktu. Nah dari semua itu tentu badan kita ini kan bukan robot ya, jadi harus perlu istirahat yang cukup. Kembali tadi berkaitan dengan kesimpulan tadi yang pertama, kalian mengatakan manajemen waktu. Ya, bagaimana bisa memanage, bagaimana kamu bisa memilah, itu artinya memilah prioritas, skala prioritasnya. Jadi diprioritaskan lagi mana, karena kamu sebagai pelajar maka penempatan proses belajar adalah yang paling utama. Nah, sekali. Oke, baik, dalam hal ini silakan lagi, mungkin ada mau kesimpulan yang bisa kita ambil. Silakan. Saya Pak, Iya, silakan. sebagai pelajar kita harus mempunyai energi atau tenaga yang cukup untuk berpikir dan mampu mengelola aktivitas sehari-hari. Baik, terima kasih pada Zulaika. Ya, dalam hal ini bagaimana kita mau mulai belajar, bagaimana kita mau mulai bekerja, ya, tanpa ada asupan makanan, tanpa ada asupan minuman. Tentunya otak itu memerlukan ya tenaga. Dengan diisi ke lambung, apa yang diisi? Nah itu dilihat lagi. Kurang paham ya, kurang mau ada lagi nih yang mau didalami ya. Pak kurang Pak, ini masalah saya, pengalaman pribadi saya kurang bisa diselesaikan, bisa lanjut kepada nanti kita konseling kelompok ataupun pada konseling individu ke depannya ya. Jadi ini kegiatan rencana tindak lanjutnya anak-anak sekalian. Oke, baik. Dalam hal itu saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang udah ikut turut serta pada kegiatan bimbingan kelompok ini ya. Mungkin bisa kita akan melakukan pengakhiran ya, yang ditutup dengan doa, dipimpin dulu doa ya, biar bisa lebih doa. Silakan, sedikit doanya.